Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A serta 8B. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, setelah nanti kalian menyimak materi tentang kebahasaan teks berita, diharapkan kalian mampu untuk menentukan kebahasaan teks berita baik secara didengar maupun dibaca. Nah, ini ada salah satu potongan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 12, di mana surat tersebut adalah berkaitan erat dengan teks berita. Jadi ketika nanti kalian mendengar sebuah berita bohong, silakan kalian cari tahu dulu kebenarannya. Oke, kebahasaan teks berita itu dibagi ke dalam 6 jenis. Ya, bisa dilihat ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, temporal, keterangan waktu dan tempat, serta kata kerja mental. Oke, baik, bisa kalian simak satu persatu penjelasannya. Yang pertama, kata atau bahasa baku. Pada teks berita ini memang biasanya menggunakan bahasa baku, di mana bahasa baku ini identik dengan bahasa yang formal. Contohnya apa? Di sini ada contoh apotik. Apotik ini adalah kata tidak bakunya, berarti apotek adalah kata bakunya. Kemudian ada praktek dan praktik. Kemudian di teks berita pun digunakan dengan kata jenazah, ya, biasanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada kalimat langsung. Nah, kalau untuk kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik ganda atau tanda petik 2. Cara penulisan yang tepat untuk kalimat langsung adalah pertama, kalian awali dengan tanda petik ganda, lalu huruf pertama setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Dan setelah itu di akhir, jika ada tanda titik atau tanda koma, silakan didahulukan. Baru nanti ditutup kembali dengan tanda petik ganda dan baru diberikan penjelasnya. Apa penjelasnya? Misalkan contohnya di sini adalah paparnya atau misalkan bisa seperti jelasnya. Itu adalah namanya kalimat penjelas. Oke, selanjutnya ada konjungsi bahwa. Nah, kalau konjungsi bahwa atau penerang sudah jelas ya. Kalian hanya perlu mencari kata bahwa saja pada sebuah kalimat berita. Kemudian selanjutnya ada keterangan waktu dan tempat. Nah, kalau ini berarti menunjukkan waktu dan tempat kejadian. Di sini ada sekitar pukul 12.45, berarti dia menunjukkan sebuah waktu. Kalau gempa dengan kekuatan yang menerjang Maluku, itu menunjukkan sebuah tempat. Lalu yang selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, kalau konjungsi temporal atau kronologis itu dia berisikan tentang urutan peristiwa atau urutan kejadian, tahapan-tahapan kejadian yang terjadi pada berita tersebut. Contoh katanya apa? Contoh katanya adalah kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya, awalnya, dan sejak. Nah, itulah contoh dari konjungsi temporal. Jadi secara jelas kalau konjungsi temporal atau kronologis dia isinya berupa tahapan urutan peristiwa. Nah, yang terakhir ada kata kerja mental. Nah, kalau kata kerja mental itu biasanya terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Biasanya contohnya seperti ini. Ada kata berasumsi, berpendapat, berpikir, menyimpulkan, berbicara, membayangkan, menyebutkan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan untuk kata kerja mental adalah kata-kata yang melibatkan pemikiran. Kalau memang kata itu melibatkan sebuah pemikiran, maka itu disebut sebagai kata kerja mental. Oke, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Kita lanjutkan untuk diskusi di Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.